Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini masih diberikan kesempatan berkumpul bersama-sama beribadah, walaupun di rumah kita masing-masing, tidak mengurangi semangat kita. Marilah kita memuji Maras Lansia. Kita para lansia Kristen yang seiman dan sepanggilan, berpadu dalam satu warga besar dengan kasih sebagai ikatan. Ikut Yesus, tetap setia, angkat salib, kabarkan Injil. Kita para lansia Kristen, hidup berbuah muliakan-Hu. Ikut Yesus, tetap setia, angkat salib, kabarkan Injil. Kita para lansia Kristen, hidup berbuah muliakan-Hu. Hidup berbuah muliakan-Hu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih jikalau pada pagi hari ini masih diberikan kesempatan berkumpul bersama untuk memuji serta memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu yang mencukupkan. Bapa, pada pagi hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, rindu memuji serta memuliakan nama-Mu. Tuhan, ampunilah dari segala kesalahan dan dosa kami, supaya kami layak menghadap hadirat-Mu, supaya kami layak menerima berkat surgawi melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan memberkati anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu dari awal sampai akhir. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Opa, Oma, Bapak, Ibu yang ada di rumah. Kita kembali ketemu dalam persekutuan usia indah. Ayo sebelum ayat hafalan kita refleksi tangan dulu ya Opa, Oma, Bapak, Ibu. Kita goyangkan tangan kita tepuk-tepuk seperti ini biar lancar. Yuk, kita kepal-kepal, kita goyang, kita pijit jari kita. Ayo, masih ingat jari kelingking untuk apa Oma, Bapak, Ibu? Ya, ayo setiap hari ya, kalau ada kesempatan kita diam-diam, kita akan pijat tangan kita. Nah, sudah mulai lemas, goyang-goyangnya. Nah, oke. Sebelum ayat hafalan, kita jis dulu. Nah, kali ini kita akan menghafal di dalam Mazmur 27 ayat 1. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Sekali lagi. Mazmur 27 ayat 1. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Selamat beribadah Opa, Oma. Jangan lupa jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi ibu-ibu. Selamat pagi Opa, Oma. Kita diberi kesempatan, diberi kesehatan setiap hari dengan Tuhan. Masih bisa mendengarkan firman Tuhan pada hari Rebu ini, meskipun kita di HP
atau di TV ya ibu-ibu, kita bersyukur kepada Tuhan masih dipelihara kesehatan kita. Mari kita memuji Tuhan ibu-ibu yang terdapat dari nomor 45. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Shalom Opa Oma yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-27. Di mana di dalam bagian ini ada sebuah nasihat yang diberikan di dalam menghadapi pengajar yang sesat. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh bersekutu bersama, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui firman ini setiap kami boleh semakin dibawa untuk mengenal akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini ada sebuah nasihat yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius, di mana pada saat itu Timotius sedang berhadapan dengan para pengajar sesat di jemaatnya, di mana mereka itu suka bersilat kata. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-14, di situ dikatakan agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah menghancurkan orang yang mendengarnya. Opa Oma, bersilat kata atau mungkin yang lebih sering kita kenal dengan bersilat lidah itu menunjukkan orang atau tipe orang yang suka berdalih. Nah, bersilat kata atau bersilat lidah ini selain memiliki arti orang yang suka berdalih, itu juga memiliki arti sebagai orang yang suka memutarbalikkan fakta, orang yang suka memutarbalikkan perkataan, dan dia adalah orang yang tidak suka berkata benar. Ini adalah satu hal yang sangat-sangat berbahaya ya Opa Oma, karena dapat menimbulkan satu kesalahpahaman antara seorang dengan seorang yang lainnya, atau mungkin juga organisasi gitu ya, dan juga dapat mengacaukan orang yang mendengarnya. Bahkan lebih bahayanya lagi kalau dia sampai menjadi pemecah belah. Dan tentunya Tuhan tidak menginginkan setiap kita melakukan akan hal ini. Sebaliknya, Tuhan memanggil setiap kita untuk bersatu gitu ya, untuk bersatu dan memuliakan nama Tuhan, termasuk salah satunya melalui perkataan kita.
Nah, umpama di tengah banyaknya pengajar sesat ya yang suka bersilat kata atau bersilat lidah tadi, Paulus menasehatkan kepada Timotius untuk tetap memberitakan kebenaran dan jangan malu untuk memperkatakan kebenaran. Di dalam ayat yang ke-15 kita dapat melihat akan hal itu ya Oma. Sekalipun tantangannya sangat besar dan mungkin dia menjadi yang minoritas, Paulus menasehatkan Timotius untuk tetap memperkatakan kebenaran dan jangan pernah malu untuk mengatakan kebenaran. Paulus meminta Timotius untuk menjadi pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh dapat mengatakan dan juga mempraktekkan kebenaran, sehingga dia tidak menjadi pelayan Tuhan yang hanya sekedar omong doang. Apalagi kalau sampai omong kosong yang gak ada isinya. Itu semua hanya akan menambah kefasikan dan dosa. Oma Paulus di sini meminta agar Timotius itu dapat menjadi teladan bagi jemaatnya, supaya jemaatnya itu tidak hanya sekedar memiliki pemahaman yang benar tentang firman Allah, tetapi juga bagaimana agar kebenaran itu diterapkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di dalam ayat yang ke-17 dikatakan bahwa perkataan mereka itu menjalar seperti penyakit kanker. Bukankah ini suatu hal yang mengerikan, Oma? Kita semua tahu ya penyakit kanker, dimana penyakit kanker itu merupakan salah satu penyakit yang mematikan. Jadi perkataan mereka itu seperti penyakit yang makin lama makin menjalar, makin lama makin dapat mematikan diri mereka sendiri. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengajak setiap kita untuk senantiasa dapat menjaga perkataan kita. Ini adalah masalah yang pertama, Oma, yaitu tentang bersilat kata atau bersilat lidah. Ada lagi masalah yang kedua, yaitu di mana mereka masih suka terhadap nafsu orang muda, emosian, gegabah, atau kalau bahasa Jawanya tuh gerusah-gerusu ya, mau jalan yang cepet ya, ngambil keputusan tanpa berpikir panjang gitu ya. Oleh sebab itu, Oma, nasihat ini diberikan di dalam ayat yang ke-22 dikatakan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Oma, Paulus kembali menasehatkan kepada Timotius agar dia tidak terjebak di dalam hal ini. Apalagi di tengah situasi yang pelik dan kondisi yang berat yang dihadapi oleh Timotius pada saat itu. Sebab biasanya ya Oma, kalau kita sedang dalam situasi terdesak ya, panik, kita akan mudah ya, dengan mudahnya kita akan mengeluarkan kata-kata dengan sesuka hati kita tanpa kita memikirkan perasaan orang lain. Betul? Apa betul, Oma? Halo? Di tengah keadaan yang demikian, biasanya kita ya akan cenderung lebih cepat mengambil suatu keputusan tanpa memikirkan resiko dan dampak ke depannya. Benar? Maka di dalam hal ini, Oma, Timotius didorong sama Paulus untuk menghadapi mereka dengan bijaksana dan dengan tidak melakukan kekerasan. Paulus menasihatkan Timotius untuk menghadapinya dengan lemah lembut. Kita baca yuk di ayat yang ke-19. Di situ firman Tuhan bilang apa? Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Oma, saya yakin setiap kita punya yang namanya perabotan rumah tangga, ya. Kita pasti punya
berbagai macam bentuk dan juga fungsinya. Kita pasti punya. Perabot rumah tangga yang tidak kita gunakan, ya, semakin lama dia akan semakin rusak. Semakin lama dia akan semakin retak. Semakin lama dia akan semakin berkarat. Semakin lama dia akan semakin tidak akan bisa kita gunakan kalau keadaannya memang sudah rusak parah. Betul ya Opa Oma? Nah, Opa Oma, sama halnya dengan hidup kita. Hidup yang disarankan oleh Paulus di dalam bagian ini adalah hidup yang membebaskan diri dari segala pengaruh kenajisan. Hidup yang mulia menjadi sebuah panggilan bagi setiap kita, Opa Oma. Bagai peralatan rumah tangga tadi atau perabot rumah tangga tadi, kita akan dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, perkara-perkara yang besar demi kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu, Opa Oma, mari kita hidup sebagai orang Kristen yang sejati, yang keutamaannya adalah mengkuduskan diri, setia, penuh kasih dan damai dalam persekutuan dengan Tuhan. Terakhir, Opa Oma, kita baca yuk ayat yang ke-21. Di situ dikatakan apa? Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Opa Oma, maukah setiap kita menjadi pelayan Tuhan yang mulia? Menjadi pelayan yang mulia. Mari kita lakukan firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini, yaitu dengan apa? Dengan kita mau menjaga perkataan kita dan menjauhi segala nafsu dunia. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Firman Tuhan telah diberitakan kepada setiap kami. Kami telah mendengar dan kami telah memahami. Berikan kami pertolongan daripada Allah Roh Kudus ya Tuhan, agar setiap kami boleh dimampukan melakukan firman yang sudah disampaikan kepada setiap kami pada saat ini. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Pimpin akan kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.